Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Aseh Ngawi. Nah, di video kali ini saya mau menjawab nih ya, karena kemarin ada yang langsung komen di YouTube ini ya, dan di sini saya akan menjawabnya. Pertanyaan dari mbaknya ya, bilangnya seperti ini. Banyak yang bilang Hong Kong sama Singapura negara kejam, bener enggaknya? Aku tadinya ada minat ke Singapura, mau ke Taiwan lagi, sekarang rumit dokumen. Oke, so di sini ya teman-teman, misalkan nih buat kalian yang mungkin baru pertama kali mau kerja ke luar negeri ya, ini apa benar antara Hong Kong dengan Singapura adalah negara yang kejam? Nggak usah terlalu jauh mikirnya ya, di negara kita aja sendiri. Kalian pasti yang belum bekerja ke Singapura ataupun ke Hong Kong ya, pasti di Indonesia sudah pernah bekerja ya, misalkan di toko ataupun di pabrik atau kerja apalah ya seperti itu. Oke, yang penting sudah ada pengalaman dulu di Indonesianya. Nah, saya tanya ya, apa benar yang namanya kita kerja ngikut orang tuh selalu enak terus? Lah pasti ada nggak enaknya toh ya, pasti suatu saat kita kena marah ya, terus kan kita itu bekerja sudah benar tapi masih dianggap salah kayak gitu. Apalagi kalau kita itu punya teman kerja ya, teman kerja itu di situ kerjanya mungkin mbaknya sudah lama dan kita baru, nah itu ada aja, pasti akan ada masalah ya, karena ini yang mbaknya sudah lama pasti akan berpikir, saya sudah tahu semua pekerjaan. Lah kitanya yang masih baru kan masih butuh adaptasi, kita belum tahu apa-apa kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi, saya kan di Singapura sudah belasan tahun ya, saya benar-benar nggak merasa tuh kalau negara Singapura nih negara kejam. Saya nggak pernah berpikiran seperti itu juga. Saya juga nggak pernah merasakan juga ya, karena selama ini alhamdulillah ya, selama ini pokoknya yang saya rasakan itu tetap lancar-lancar aja ya. Yang penting kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, yang penting nggak ada yang namanya sampai main fisik, itu aja. Kalau cuman kita itu kena marah, terus kena komplain, terus kita itu misalkan kena maki kayak gitu, biasa. Saya juga sudah pernah kayak gitu ya. Bahkan saya itu di sini teman-teman, pernah saya itu kena marah di depan orang banyak kayak gitu. Terus akhirnya apa? Majikan itu setelah sampai di rumah, majikan ngomong sendiri ya. Saya kan kalau sudah kena marah dari majikan saya itu terus diam kayak gitu. Ibaratkan di sini tuh sakit lah ya. Kita benar-benar yang namanya ya Allah, sudah benar-benar kerja keras tapi masih dianggap salah kayak gitu. Apalagi kita itu dimarahinnya waktu berada di tempat umum kayak gitu, kan kita jadi malu dilihat orang banyak ya toh. Terus akhirnya dari situ majikan sampai di rumah ngomong, minta maaf tadi waktu saya marahin kamu di tempat umum, nggak seharusnya marahin kamu di tempat umum. Nah kayak gitu. Tapi dari situ ya kita harus sabar teman-teman, kita harus lenggowo lah ya. Ibaratnya kalau kita main emosi ya kita nggak bakalan jadi sukses. Karena apa? Di sini kita sebenarnya kalau kita bekerja dengan majikan atau bekerja dengan siapapun teman-teman, yang namanya kerja, kalau kita ingin mendapatkan hasil ya, kita ingin sukses lah ya, seperti itu. Kita itu memang kita butuh sabar, kita butuh perjuangan, semuanya itu berproses teman-teman ya, nggak ada yang instan. Yakinlah dengan omongan saya ini teman-teman. Saya itu di sini di Singapura udah belasan tahun, dan yang saya rasakan memang seperti itu. Ada aja nanti masalah, itu pasti ada aja. Yang namanya orang hidup tuh pasti punya masalah. Kita pasti diuji. Apakah kita bisa apa enggak? Apakah kita mampu? Apakah kita sabar? Kalau misalkan ya mbaknya ini nggak sabaran, mbaknya kepengen aja lah pulang ke Indonesia kayak gitu, lah ya rugi toh mbak. Sampean lo proses dari PT masuk ya, sudah di PT, terus kalian
belajar bahasa, belajar tata cara kerja di Singapura. Wah, benar-benar itu yang namanya menguras tenaga, pikiran juga, kan harus belajar bahasa. Dari sana mungkin kalian besok disuruh untuk hafalan ya, mungkin hafalan tentang nomor, hafalan tentang warna, atau menghafal alat-alat dapur atau apalah ya. Itu semua sudah saya lalui, Mbak. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya, kalau kalian mungkin ya punya rasa yang namanya gampang putus asa kayak gitu, hilangkan semua. Karena orang yang mau sukses itu adalah orang yang mau berproses, orang yang mau berjuang, orang yang mau benar-benar mau memperjuangkan semuanya demi kesuksesan. Gak ada, Mbak, yang namanya orang kepengen sukses terus tiba-tiba sukses kayak gitu, nggak ada. Ujuk-ujuk sukses itu nggak ada. Semuanya butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan. Semuanya nggak ada yang instan, nggak ada yang mudah. Ya, di sini saya menyarankan buat teman-teman semuanya, misalkan suatu saat ya kalian sudah sampai di Singapura di rumah majikan, dan seumpama nih ya majikan kalian itu ngasih tahu, tapi caranya ngasih tahu tuh memang ada yang kasar, ada yang nyelekit lah ya, ada juga yang nggak enak, merasa di hati kita merasa ya Allah, benar-benar sakit banget rasanya kayak gitu. Jangan diambil hati, Mbak. Ya, memang saya sendiri juga paham. Saya pernah merasakannya, memang sakit rasanya. Tapi mau gimana lagi, kayak gitu loh. Ingatlah bahwa kalian itu kerja ke luar negeri itu ingin merubah nasib. Bahwa kalian kerja ke luar negeri itu ingin menjadi orang sukses. Nah, sampai di situ ya, kalau sampean-sampean itu ingat, pasti kalian nggak bakalan mundur. Kalian nggak bakalan ya udahlah nanti saya ambil 1 tahun aja, setelah itu pulang. Eman-eman loh, Mbak. Padahal kan kalian sudah terima gaji penuh. Misalkan nih potongan 6 bulan ya. Tapi kalau dari PT biasanya ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan. Loh, Mbak, kenapa nggak sama ya sekarang potongan? Memang seperti itu, Mbak. Setiap PT itu potongannya nggak ada yang sama. Mungkin ngasih gaji pun juga nggak sama. Sisa potongan juga nggak sama. Semuanya itu nggak ada yang sama ya. Tergantung nasib ya, seperti itu. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya, mulai saat ini kalian benar-benar harus siapkan mental ya. Kerja di Singapura nih yang pertama nih mental, teman-teman ya. Kalau kalian benar-benar sudah siap, kalian sudah benar-benar 100% mentalnya benar-benar disiapkan kerja di Singapura seperti apa kayak gitu, memang nggak mudah, teman-teman. Di sini banyak sekali mbak-mbak yang masih baru tuh ya, baru 3 bulan 2 bulan tuh sudah minta pindah ataupun minta transfer ya. Oke, so ada lagi yang mungkin masih dalam tahap potongan gaji, itu kadang minta pulang ke Indonesia. Lah ini yang rugi, Mbak. Ruginya di mana? Masih dalam tahap potongan gaji tapi mbaknya sudah minta pulang ke Indonesia, kena denda, Mbak. Sampean bisa kena denda. Lah didenda sama siapa? Sudah pasti kalian itu bakalan didenda. Misalkan agen Singapura juga bisa ya. Ya, kalian akan juga dikenakan denda oleh PT yang ada di Indonesia, itu pasti. Misalkan kalian datang ke PT untuk mengambil dokumen kalian, kan di PT itu kalau kalian proses ke luar negeri sudah pasti, misalkan kalian masih dalam tahap potongan gaji, itu sudah pasti dokumennya masih ditahan di PT ya toh. Misalkan kalian ingin mengambil, itu pasti akan dikenakan yang namanya denda, dan dendanya itu biasanya disesuaikan dengan dolar yang ada di Singapura, kursnya berapa, kayak gitu loh, Mbak. Karena saya di sini bisa ngomong seperti ini dulu waktu saya ke Taiwan ya. Saya kan prosesnya lewat PT yang ada di Madiun ya. Waktu itu saya itu masih dalam tahap proses potongan gaji, masih 5 bulan kayak gitu. Terus saya itu telepon ke PT, saya ngomong saya kepengen pulang ke Indonesia. Saya telepon ke PT yang dulu pernah saya proses di sana ya, seperti itu. Jadi saya itu ngomong langsung dengan petugas yang ada di PT-nya, dan PT-nya itu ngomong seperti ini, oke Mbak, kalau Mbaknya minta pulang nggak apa-apa, yang penting nanti dari pihak PT ini akan mengenakan denda pada Mbak, dan tentang krusnya akan disesuaikan dengan krus di Taiwan saat itu. Kayak gitu loh, Mbak. Terus jadinya mikir lagi, ya Allah, gaji di Taiwan sekian setiap bulannya. Terus kalau dikruskan ke rupiah sekian juta. Padahal potongan gaji di Taiwan saat itu kan 9 bulan, teman-teman. Saya masih punya sisa potongan 4 bulan.
Terus kalau saya pulang, ini tiketnya siapa yang beliin? Kan nggak mungkin toh majikan mau membelikan kita tiket pulang, mahal ya. Jadi dari sini saya lanjut sampai finish potongan. Dan setelah finish potongan dapat gaji 1 bulan teman-teman ya, itu kok saya kepengen pulang lagi. Itu bisa sebenarnya ya, tapi saya berpikir nggak ada uang. Akhirnya saya di sana sampai setahun ya, sampai 1 tahun. Akhirnya saya baru pulang ke Indonesia. Benar-benar memutuskan untuk pulang. Karena saya nggak betah ya di Taiwan, itu benar-benar menyiksa teman-teman. Saya di sini share pengalaman saya karena saya juga mantan TKW Taiwan ya, tapi nggak sukses. Oke, di sana tuh benar-benar kalau musim dingin nih tangan pecah, kaki pecah, bibir pecah ya, terus gatel teman-teman. Alergi dingin juga saya nih. Jadi susah lah kalau kepengennya sih ya, saya tuh pernah berpikir dulunya, saya pertama kali kan ke Singapura, terus kepengen cari yang gaji yang lebih besar, nggak taunya di sana malah nggak betah. Ya udah akhirnya pulang ke Indonesia 3 bulan, terus masuk lagi ke Singapura sampai saat ini ya, seperti itu. Jadi di sini teman-teman, kalian janganlah sampai tergiur atau terlena dengan omongan teman-teman yang mungkin kalian sudah berproses di PT dan dapat omongan ya dari sana, mungkin ada yang ngomong Hong Kong sama Singapura itu adalah negara yang kejam. Enggak ya Mbak ya. Jangan sampai itu tergiur seperti itu. Berpikirlah positif. Kalau memang Singapura dengan Hong Kong negara yang kejam, nggak akan ada TKW itu masuk ke Singapura, nggak akan ada TKW yang akan masuk ke Hong Kong. Jadi semuanya masuk ke Taiwan ya. Tapi saat ini buktinya banyak di Singapura ini, banyak banget, dan semuanya pada ya dijalanin ya, semuanya dijalanin Mbak. Nggak ada ini yang namanya kita kerja ngikut majikan tuh, nggak ada yang enak. Enaknya itu saat kita menerima gaji, itu enak banget Mbak, Masya Allah ya. Itu benar-benar yang namanya kita itu mendapatkan apa ya, upah ya. Kita itu sudah capek, terus kita mendapatkan benar-benar alhamdulillah. Terus akhirnya kalau saya sendiri teman-teman, kalau saya dapat gaji kayak gitu ya, besok mau ke City Plaza beli bakso, itu memang seperti itu. Tapi nggak setiap minggu, karena di sini kan saya liburnya setiap minggu. Kalau setiap minggu beli bakso ya bakso di sini mahal teman-teman ya. Bakso yang ada di City Plaza itu di lantai 5 memang enak, rasanya dagingnya itu benar-benar terasa banget ya. Yang paling rendah, harga yang paling kecil itu $8, itu enaknya pol. $10 dan $12. Ada juga gorengannya bakwan, tempe. Terus di sana itu mbak-mbak Indonesia banyak banget pokoknya teman-teman. Kalian nanti misalkan kepengen lah ya makan bakso, itu silahkan datang di City Plaza teman-teman, sambil dipromosikan ya. Jadi biar di sini tuh mbak-mbak yang mungkin belum tahu lah ya, Singapura tuh nanti kepengennya liburan kemana. Nah, tempat favorit untuk mbak-mbak Indonesia yang pada liburan tuh arahnya ke Paya Lebar dan ke City Plaza. Karena apa? Di sana itu adalah tempat ngumpulnya mbak-mbak TKW Indonesia ya. Jadi di sana nanti kalian bakalan bertemu dengan saudara-saudara kita seperantauan ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dari luar Jawa juga ada ya. Pokoknya buat teman-teman semuanya mungkin bingung baru pertama kali mau kemana ya, terus mungkin tinggalnya mbaknya nanti tinggal di Beduk, atau tinggalnya ada di Sembawang, atau tinggalnya di Ang Mo Kio. Wah, kalau Ang Mo Kio mau ke Paya Lebar memang jauh, harus ganti MRT ya. Karena kemarin saya itu pernah waktu liburan ya, saya memang sengaja untuk jalan-jalan ke Ang Mo Kio. Saya kangen lah dengan tempat tinggal saya yang dulu. Saya cuman keliling aja kayak gitu. Saya sendirian teman-teman. Saya kalau libur tuh selalu sendirian, nggak pernah janjian, nggak ada teman. Saya selalu sendirian. Jadinya saya itu benar-benar merasa bebas. Kalau ada temennya, ya kadang kan harus ke sana kemari nunggu kayak gitu kan. Ya namanya orang beda-beda. Mungkin ada yang suka punya gandengan. Kalau saya sukanya sendirian ya, kayak gitu. Oke teman-teman, di sini saya selalu memberikan saran yang terbaik buat kalian ya. Misalkan buat mbak-mbak, mungkin nanti yang sudah datang ke Singapura
dan kalian belum punya yang namanya buku rekening ataupun tabungan ya, kalian bisa buka rekening sendiri yang ada di City Plaza di dekatnya toilet ya. Itu nanti persyaratannya cukup bawa work permit dan juga paspor ya, dan nggak lupa juga harus bawa uang ya, $110. Oke, jadi nanti kalian datang aja ke City Plaza, nama banknya Bank BNI. Oke, nanti kita nabungnya di Singapura, kita saat pulang ke Indonesia uangnya bisa diambil di Indonesia dengan menggunakan ATM yang sama. Misalkan Mbak, saya mau kirim uang dari ATM Singapura, apa bisa? Bisa. Misalkan Mbak, saya mau ambil uang BNI itu di Singapura, diambil cash, bisa. Kalau diambil cash uangnya keluar dolar ya, tapi kalau sudah pulang ke Indonesia diambil cash itu keluarnya rupiah. Kalau sudah pulang ke Indonesia menjadi rupiah. Kalau masih di Singapura itu keluarnya dolar ya, seperti itu. Oke, dan di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki di negeri orang. Semoga dipertemukan dengan majikan yang baik dan semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Amin. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.